Sawadee krap ทุกคนผมชื่อยูดานะครับผม Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channels. New semester just right around the corner, and I believe some of you might come here to Konkan University to study, or maybe teman-teman ke universitas lainnya juga di luar negeri. So I'm making this video to help you guys to prepare 10 things essential before you coming to Konkan University or other university abroad. And all the things that I will explain based on my real experiences, and I don't want you guys to repeating my mistakes because back then I have a couple problems arise because I'm not prepared myself as much as I can. Alright, without further ado, let's go to my explanation. Yang pertama adalah mental. Ya, teman-teman harus mempunyai mental dan semangat yang tinggi untuk kuliah di luar negeri karena semasa teman-teman di sini nantinya akan ada banyak sekali permasalahan dan cobaan yang datang. Itu dari diri teman-teman sendiri, dari masa perkuliahan, dari dosen, ataupun dari stresor-stresor lingkungan sekitar tempat teman-teman tinggal nantinya, seperti culture shock ataupun juga bahasa yang teman-teman tidak paham. Kalau di sini contohnya bahasa Thailand, so teman-teman nggak paham bahasa Thailand itu apa, itu akan menjadi masalah-masalah lagi selama teman-teman tinggal di sini. Dan aku berharapnya teman-teman harus benar-benar keep motivated untuk ke luar negeri. Maka dari itu sebelum teman-teman berangkat ke sini, mungkin bisa dengan pamitan ke orang tua, pamitan ke tetangga-tetangga, ataupun pamit ke teman-teman sahabatnya. Karena pada saat nanti teman-teman di sini stres ataupun kurang semangat, teman-teman bisa merecall motivasi awal teman-teman untuk datang ke sini itu apa. So at the end teman-teman harus benar-benar memantapkan keinginan, memantapkan semangat, dan keep motivated untuk datang ke Konkan University ataupun ke universitas lain. Yang kedua adalah uang. Ya, uang also essential karena walaupun teman-teman itu mendapatkan beasiswa di sini, contohnya beasiswa dari pemerintah Thailand ataupun beasiswa dari Konkan University itu sendiri ataupun beasiswa dari ASEAN dan GMS Scholarship, itu teman-teman tidak akan mendapatkan fresh money sesaat atau sesampainya teman-teman di sini. Semua beasiswa itu memerlukan waktu sekitar 3-5 bulan untuk teman-teman mendapatkannya. So teman-teman harus prepare money dari rumah untuk living allowance di sini selama 3 bulan. Dan saran dari aku, teman-teman bisa membawa cash aja daripada membawa ATM. Karena kalau teman-teman membawa ATM dan mengambil di sini atau tarik tunai di sini, itu akan ada potongan-potongan tambahan lagi yang mana mungkin teman-teman akan merasa rugi kalau mengambil terlalu banyak di sini. So mungkin teman-teman bisa membawa fresh money aja dari rumah. Yang ketiga adalah bumbu-bumbu dan makanan-makanan kering siap makan. Contohnya abon, kering tempe, kering kentang, dan sambal-sambal siap makan lainnya. Why this is important? Karena pada saat teman-teman pertama kali datang ke Konkan University, teman-teman clueless. Teman-teman tidak tahu mau makan di mana, sedangkan posisi perut udah lapar. So in case hal itu terjadi, teman-teman bisa cemil makanan-makanan kering yang udah dibawa dari Indonesia. Kedua, kenapa membawa makanan itu penting? Even teman-teman nanti kesini dan bisa langsung makan makanan Thailand, bisa jadi teman-teman tidak suka ataupun perut teman-teman semua tidak bisa menerima makanan Thailand itu karena beda rasanya, beda selera, dan seterusnya. Teman-teman malah nanti bisa sakit perut. Ketiga adalah teman-teman bisa keep bumbu-bumbu instan tersebut ataupun makanan-makanan kering kalau teman-teman kebetulan nanti telat kuliah ataupun telat mau pergi kemana tapi belum sempat beli makanan. So makanan-makanan itu bisa sangat membantu. Sesuai pengalaman aku, kalau misalkan aku sebelum ke kampus ternyata aku nggak punya waktu untuk beli makanan, aku bisa cemil makanan-makanan yang udah aku bawa dari Indonesia. Ataupun aku hanya buat nasi putih aja, terus aku makan sama sambal ataupun sama kering tempe yang aku bawa dari Indonesia. Keempat adalah obat-obatan dan perminyak-minyakan. Di sini pun ada apotek yang menjual obat-obatan seperti di Indonesia. Cuman pada saat teman-teman udah ada obat khusus untuk teman-teman sendiri, bisa dipersiapkan dari Indonesia. Dan juga untuk perminyak-minyakan seperti minyak kayu putih, minyak tawon, dan seterusnya, itu kalau teman-teman memang suka dari Indonesia ya bisa dibawa. Karena walaupun di sini pun ada, baunya itu beda. Dan mungkin selera teman-teman juga bisa beda. Sesuai pengalaman aku, minyak kayu putih itu sangat important bagi aku di sini. Karena pada saat sakit perut atau pada saat masuk angin itu langsung aku kasih minyak, dan aku nggak bisa menemukan minyak kayu putih itu di sini. Jadi dulu
pas ibuku datang ke sini, so aku minta tolong ibuku untuk membawa minyak kayu putih itu dari Indonesia. Pengalaman lainnya adalah aku pernah ke Sangat Tawon di kos-kosan aku, dan kebetulan di kamar aku itu nggak ada minyak tawon ataupun minyakan lainnya karena kebetulan pas habis. Dan di situ posisi udah sakit dan aku nggak ada waktu untuk keluar kos-kosan hanya untuk ke apotek karena jaraknya lumayan jauh. Dan akhirnya aku minta tolong ibu-ibu cleaning service di kos-kosan aku untuk minta minyak. Si minyak dan obat-obatan itu sangat important karena kita nggak tahu in case kita ada suatu kejadian, jadi kita bisa pakai minyak-minyak itu langsung tanpa harus ke apotek. Yang kelima adalah pakaian secukupnya yang mencakup semua kepentingan teman-teman nantinya di sini. Teman-teman nggak perlu bawa baju yang banyak-banyak karena teman-teman pun bisa beli nanti baju di sini murah-murah juga dari yang baru ataupun yang second hand. Cuman pada saat teman-teman nanti kesini dan kebetulan langsung nanti minggu depannya kuliah ataupun 2 minggu depannya langsung kuliah dan langsung padat sekali, teman-teman sudah bawa baju penting-penting dari rumah. Bajunya apa aja, bisa dari pertama itu kemeja untuk kuliah setiap hari, yang kedua celana kain, yang ketiga jas atau suit karena pada saat teman-teman nanti ada conference ataupun teman-teman mau ujian proposal itu bisa atau harus memakai jas. Daripada beli di sini, menurutku bisa dipersiapkan dari Indonesia karena mungkin teman-teman udah punya dari Indonesia. Terus sisanya hanya baju-baju casual aja, nggak usah terlalu banyak. Dan saranku juga terakhir, teman-teman bawa jaket, ada 2 tipe. Jaket untuk musim panas dan jaket untuk musim dingin. Karena di Thailand itu musimnya sangat-sangat drastik perpindahannya. Di sini kalau musim panas suhunya bisa sampai 42 derajat. Itu di sekitar April, Mei, dan untuk musim dingin itu di sekitar akhir tahun itu bisa sangat-sangat dingin, bisa sampai 7 derajat Celcius. So kalau teman-teman udah punya jaket dari rumah bisa dibawa ke sini juga. Jadi teman-teman nggak harus beli jaket di sini. Yang keenam adalah barang-barang elektronik yang fit dan siap untuk diajak perang. Why? Teman-teman datang ke sini itu untuk belajar dan laptop, HP, earphone, dan semua barang elektronik itu adalah senjata teman-teman semua. Nggak kebayangkan pada saat sampai sini ternyata laptopnya rusak, earphone-nya rusak, HP-nya rusak. Itu semua nanti bisa menambah permasalahan teman-teman semua di sini dan juga mengurangi biaya bulanan teman-teman semua karena harus beli barang yang baru. But don't worry, di Konkan University kita ada IT Clinics. Jadi kalau laptop teman-teman nanti rusak, bisa langsung dikirim ke IT Clinics. Yang masalahnya adalah pada saat teman-teman punya deadline, teman-teman harus ngirim PowerPoint ke sana sini ataupun ngirim tugas ke dosen, itu really stress ya karena mau ngirim tapi laptop teman-teman rusak. Dan juga saranku untuk charger ataupun adaptor laptop atau notebook diharapkan teman-teman kondisinya juga bagus. Sesuai pengalamanku di Thailand, charger aku pernah rusak dan itu membutuhkan waktu sangat lama karena charger atau adaptor di Indonesia dan versi Thailand itu beda. Aku mau tunjukin ke teman-teman. Nah, ini adalah charger adaptorku yang dari Indonesia. Ujungnya dia itu bulat gini. Nah, tapi di Thailand itu beda. Seperti ini adanya. Ujungnya itu pipih. Dan pada saat yang ini rusak, itu aku harus keliling ke area kampus dan aku juga ke kota untuk cari yang baru. Dan ternyata juga nggak ada. Ini aku harus order di suatu toko di kota. Itu memerlukan waktu sekitar 2 minggu kalau nggak salah. So, walaupun ada pun sangat lama untuk nunggunya. Jadi teman-teman kalau bisa mungkin bisa bawa 2 chargernya ataupun bisa persiapkan lebih baik gitu. Karena bisa beli di sini, tapi prosesnya lumayan lama. Ketujuh adalah dokumen-dokumen penting teman-teman, seperti fotokopi transkrip, fotokopi ijazah yang udah dilegalisir, KTP, dan juga yang paling penting kalau di sini itu SIM. Teman-teman bisa naik motor di sini karena juga mayoritas teman-teman Indonesia di sini juga pada naik motor. Dan masalahnya di sini juga sering ada tilangan polisi. Teman-teman bakal disuruh bayar kalau teman-teman nggak ada SIM. Nah, alhamdulillahnya SIM di Indonesia itu berlaku internasional. So teman-teman bisa pakai SIM Indonesia itu di sini. Nah, kalau teman-teman nantinya di sini mau pakai motor, saranku harus bawa SIM dari Indonesia, jangan ditinggal. Karena pengalamanku, aku itu dulu SIMku aku tinggal. Jadi selama aku di sini aku nggak pakai SIM dan pernah dulu aku ditilang polisi, tapi karena aku nggak paham bahasanya dia ngomong apa, akhirnya kita dilepasin.
Dan akhirnya pada saat ibu aku datang ke sini, aku minta tolong untuk bawain SIM-ku. And it's really help sampai hari ini. Kedelapan adalah buku-buku cetak yang dirasa penting. Sesuai pengalamanku, kuliah S2 itu materinya kurang lebih hampir sama kayak S1. Dan aku ada satu mata kuliah yang aku sudah memikirkan bahwasanya ini bakal susah. Dan aku harus belajar lebih lagi. Dan kalau aku belajar dari buku-buku yang ada di sini mungkin lebih lama untuk aku cerna. Karena pertama dalam bahasa Inggris, yang kedua beda konteksnya seperti yang udah aku pelajari dulu. So aku udah bawa beberapa buku cetak yang memang aku suka banget dan aku paham si mata kuliah itu, dan akhirnya aku bawa juga ke sini. And it's really help. Tapi teman-teman gak usah bingung, gak usah ragu-ragu kalau memang gak ada buku ataupun memang bukunya besar dan malas untuk dibawa. Gak apa-apa, karena di sini pun setiap fakultas itu ada perpustakaan. So teman-teman bisa cari buku-buku yang sesuai dengan mata kuliah teman-teman nantinya di sini. Kesembilan adalah membawa barang-barang daily life minimal 2. Apakah barang-barang daily life itu? Contohnya adalah kacamata. Sesuai pengalamanku, aku kesini itu membawa 3 kacamata dengan model yang berbeda-beda. Dan selama aku masa kuliah di sini, satu kacamataku itu rusak karena jatuh dari motor. Yang kedua, kacamataku rusak karena ketiduran. Dan aku akhirnya cuma punya 1 kacamata. Dulu aku pernah juga mau beli kacamata di sini dan ternyata mahal harganya, sekitar 1-2 juta. Walaupun mahal itu relatif ya, cuman menurutku uang itu bisa aku alokasikan untuk beli yang lainnya daripada beli kacamata. So teman-teman yang memang butuh kacamata, saranku bisa beli di Indonesia ataupun bisa dipersiapkan dari Indonesia juga. Karena kan kalau di Indonesia kita bisa minta orang tua ya, kalau di sini kan gak ada. Contoh lainnya adalah sajadah. Di sini itu musola jarang ada di fakultas masing-masing. Dan masjid pun juga jauh banget. Jadi biasanya kita pun juga cuman sholat di ruangan-ruangan kosong dengan membawa sajadah kita masing-masing. Nah kalau teman-teman hanya bawa 1 sajadah yang nanti ditinggal di kos-kosan, itu lumayan susah. Menurutku teman-teman harus bawa sekitar 2-3 sajadah. 1 untuk di kos-kosan, 1 mungkin bisa ditinggal di fakultas kalau teman-teman nanti lumayan stay lama di fakultas, dan 1 untuk dibawa kemana-mana di dalam tas. So kalau teman-teman nanti kemana-mana pun bisa langsung sholat di manapun aja, as long as bawa sajadah. Terakhir ke-10 adalah teman-teman harus kontak Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand, Simple Konkan, ataupun kontak International Affairs Division Konkan University. Nah sebelum teman-teman datang ke sini bisa deh kontak-kontak mereka tentang apa aja yang perlu dipersiapkan lagi, ataupun gimana cara sampai ke lokasi teman-teman nanti yang mau tinggal dari bandara ataupun dari manapun itu, teman-teman bisa kontak. Dan mungkin juga teman-teman bisa untuk sharing room, karena mayoritas juga teman-teman Indonesia di sini itu mereka sharing room atau satu kamar itu berdua. Nah teman-teman bisa jadi menawarkan diri untuk sharing room dengan mahasiswa Indonesia yang sudah ada di sini. Dan menurutku itu sangat penting ya, karena relasi itu sangat penting. Jadi sesamanya teman-teman di sini, teman-teman sudah ada teman, teman-teman udah ada keluarga, teman-teman bisa langsung main-main ataupun bisa saling kenal satu sama lain, karena teman-teman Indonesia di sini itu juga seperti keluarga, karena kita nggak ada sesama Indonesia lagi kan kecuali teman-teman mahasiswa Indonesia di sini. Jadi kalau teman-teman udah paham, udah kenal mereka, itu menurutku lebih mudah untuk beradaptasi dan lebih nyaman juga untuk kuliah di sini ataupun tinggal di sini. Alright, itu semua 10 tips atau 10 hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum datang ke Konkan University. Aku berharap semua yang aku jelaskan ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri. I know perjalanan teman-teman ke sini bakal challenging, tapi I believe teman-teman bisa make it itu, dan teman-teman bisa meraih mimpi teman-teman semua di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share to your family, to your loved one, to everyone, karena aku bakal kasih video-video tentang bagaimana aku hidup di Thailand dan juga tentang perkuliahan di Konkan University, baik itu dari beasiswa, dari living environment, ataupun dari pengalaman teman-teman mahasiswa Indonesia di sini. Oh iya, aku lupa, ini aku pakai baju seragam Konkan University. So teman-teman besok kalau datang ke sini pasti banyak banget mahasiswa-mahasiswa sini yang memakai baju ini. Teman-teman nanti bisa beli sesampainya di sini. Alright, thank you so much. See you in another video. ขอบคุณครับ Bye bye.